Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dari kelas SOS 5B dengan NIM 10538110422. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan public speaking untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh Bapak Hadi Saputra SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Menurut Sukirno, pengangguran adalah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Dan juga menurut International Labour Organization atau ILO memberikan definisi pengangguran, yaitu pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu apakah faktor penyebab terjadinya pengangguran. Ada beberapa faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, turunnya perekonomian negara karena daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan penumpukan barang di gudang. Nah, akibatnya ini perusahaan mengurangi dan menghentikan kegiatan produksinya, bahkan memecat buruh. Yang kedua, perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur ini didominasi oleh peningkatan teknologi dalam industri. Yang ketiga, kesulitan mencari dan melayani pekerjaan. Pemberi kerja mengharapkan tingginya kualifikasi calon pelamar dan sedang pelamar yang menginginkan pekerjaan dengan fasilitas yang terbaik. Yang keempat, pergantian musim yang menjadi salah satu faktor penyebab yang terutama bagi para petani. Kemudian pengangguran itu mempunyai implikasi, di mana implikasi ini memengaruhi individu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Adapun implikasinya yang pertama itu implikasi ekonomi, di mana adanya penurunan daya beli. Pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga yang berdampak pada daya beli masyarakat. Juga pengurangan pertumbuhan ekonomi, karena tingginya tingkat pengangguran dapat mengurangi konsumsi barang dan jasa sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu implikasi sosial, di mana kenaikan kriminalitas. Tingginya tingkat pengangguran dapat berkontribusi pada peningkatan kriminalitas karena individu mungkin mencari cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketiga, implikasi psikologis. Stres dan depresi. Pengangguran dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada individu yang mengalaminya, dan juga rasa tidak percaya diri karena lama tidak bekerja dapat mengurangi rasa percaya diri dan motivasi untuk mencari pekerjaan. Yang keempat, implikasi pendidikan dan keterampilan, di mana kehilangan keterampilan pengangguran jangka panjang dapat membuat individu kehilangan keterampilan yang relevan dan mendapatkan pekerjaan di masa depan yang tidak cocok. Selanjutnya yaitu jenis dan contoh pengangguran, yaitu yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terjadi pada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja sama sekali dengan berbagai sebab. Salah satunya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Contohnya, seorang sarjana petani yang menganggur lantaran tidak adanya lapangan pekerja yang sesuai. Yang kedua, pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi lantaran adanya permintaan pekerjaan yang terjadi hanya pada satu waktu atau musim tertentu. Pengangguran ini biasanya menimpa pada sektor pertanian dan perikanan. Contohnya, seorang petani yang menganggur setelah masa panen atau kemarau saat tidak menggarap sawah. Selanjutnya itu pencegahan pengangguran. Pencegahan pengangguran adalah langkah penting yang digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung stabilitas ekonomi. Ada beberapa pencegahan pengangguran. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil. Kemudian, program pelatihan keterampilan ini harus menyediakan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja untuk meningkatkan employability. Yang kedua, dukungan untuk usaha kecil dan menengah atau UKM.
Dengan akses pembiayaan, memberikan kemudahan akses ke modal bagi UKM untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang mendukung. Kebijakan seperti kebijakan fiskal yang mengimplementasikan kebijakan fisika yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Juga ada kebijakan pemerintahan dalam mengatasi pengangguran. Kondisi Indonesia pada masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Kondisi Indonesia, masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang 45 Pak. Kebijakan selanjutnya itu kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Kondisi Indonesia, masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh untuk diperlukan. Yang pertama, pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada pengusaha kecil dan menengah UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen. Dan juga ada pemerintah segera melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kewawasan khususnya pada daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.